Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kisah Tragis Arwah Bayi Kembar. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Sulawesi Tengah 2002. Walau begitu mengerikan, tapi Aim bersyukur mengalami peristiwa ini. Sebuah kejadian tidak masuk akal yang akhirnya merubah cara berpikirnya. Seperti juga di banyak tempat lain, demam togel melanda Aim dan teman-temannya di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dari salah satu teman, Aim mendapat informasi bahwa ada satu pohon durian besar yang konon dihuni makhluk gaib. Posisi pohon itu kebetulan ada di kebun milik Pak Fahmi dan tepat bersebelahan dengan kebun durian milik Aim. Karena sebulan terakhir selalu kalah dan menghabiskan banyak uang, dia pun berniat mencoba peruntungan dari informasi itu. Kebetulan posisi rumah Aim ada di ujung kampung dekat bukit. Jarak ke kebun miliknya sekitar 2 km. Dan bagi warga, jarak seperti itu termasuk cukup dekat. Tak jarang orang harus berjalan kaki berkilo-kilometer untuk sampai ke kebun mereka, yang biasanya ditanami kelapa atau durian. Malam itu, seperti biasa, Aim ke rumah Ical untuk bermain gitar dan bernyanyi-nyanyi bersama. Di sana juga ada Marwan. 3 serangkai itu memang bersahabat sejak kecil dan sama-sama punya hobi memasang angka togel. Sekitar jam 9 malam, Aim pun menceritakan informasi yang didapatnya, bahwa ada satu pohon durian besar di kebun Pak Fahmi yang konon dihuni makhluk gaib, dan konon pula bisa membantu urusan togel. Sebenarnya dari dulu terdengar kabar bahwa di kebun banyak makhluk gaib, dan itu wajar karena lokasinya yang jauh dari pemukiman. Tapi untuk masalah togel, baru kali ini Aim mendengarnya. Marwan awalnya terdengar ketakutan, tapi karena Ical antusias dan mengajak mereka semua mencoba, maka malam itu mereka sepakat. Besok pagi-pagi buta, mereka akan naik ke kebun Pak Fahmi dan ingin membuktikan hal tersebut, sekaligus berharap mendapat angka yang jitu. Okelah kalau begitu, besok kita pasang yang 4 angka. Kalau dapat angka yang bagus ya, siapa tahu ini berhasil, ucap Aim pada kedua sahabatnya. Tak seperti acara nongkrong biasanya yang bisa sampai jam 12, kali ini mereka bubar lebih awal. Tujuannya agar bisa beristirahat dan besok jam 4:30 pagi berangkat ke kebun Pak Fahmi. Mereka sepakat besok berkumpul di rumah Aim dan berangkat dari sana. Singkat cerita, keesokan paginya Aim sudah menunggu kedua temannya di depan rumah. Suasana masih cukup gelap. Waktu baru menunjukkan jam 4 subuh. Setelah cuci muka, Aim membakar rokok dan menunggu di kursi panjang di depan teras. Tak lama kemudian,
terlihat dua orang berjalan mendekat. Aim pun berbinar karena kedua sahabatnya ternyata datang lebih awal. Begitu wajah keduanya terlihat jelas, Aim memberi isyarat dengan tangannya untuk segera berangkat. Tak lupa, Aim juga mempersiapkan kemenyan dan korek api yang nanti akan dipakai di sana. Udara sekitar masih terasa dingin. Dengan masing-masing berjaket, mereka bertiga pun berjalan kaki. Tak ada pembicaraan di antara mereka, karena itu adalah salah satu persyaratan agar nomor kali ini bisa tembus, yaitu mereka semua harus serius sejak awal. Setelah hampir setengah jam berjalan menanjak, sampailah mereka di kebun milik Pak Fahmi. Begitu sampai di pohon durian besar yang dimaksud, Aim langsung mengajak kedua sahabatnya bersila, lagi-lagi dengan isyarat tangan. Karena Aim yang mendapat informasi tentang ritual, maka dia duduk paling depan. Ical dan Marwan duduk bersebelahan tepat di belakangnya. Suasana terasa mulai menegangkan. Bagi mereka bertiga, ini adalah pengalaman pertama bersentuhan dengan hal-hal di luar nalar seperti ini. Setelah menarik nafas dan memejamkan mata, Aim mulai membakar kemenyan. Tak lama kemudian, suasana tiba-tiba berubah. Situasi yang tadi mulai agak terang, mendadak menjadi gelap kembali. Suara kicauan burung yang tadi banyak terdengar, tiba-tiba juga berhenti. Juga suara gemerisik daun atau batang-batang pohon yang beradu tertiup angin, kini tidak ada lagi. Aim mulai merasakan tangan dan kakinya gemetar. Ada rasa takut yang tak bisa dipungkiri. Sempat dia menoleh ke belakang, Ical dan Marwan terlihat juga memejamkan mata. Aim yakin kedua sahabatnya pasti juga ketakutan, atau minimal merasakan hal yang sama dengannya. Aim terus bersila dan tak merubah posisi duduknya. Firasatnya mengatakan sebentar lagi akan mendapat sesuatu, sehingga semua rasa takut ini harus dilawan. Beberapa detik kemudian, terdengar suara angin berhembus kencang. Aim semakin fokus, walau rasa takut juga makin menguat. Tiba-tiba, terdengarlah suara tangisan bayi. Awalnya terdengar lucu seperti bayi pada umumnya. Tapi lama-kelamaan suara itu terdengar begitu menakutkan. Sepertinya suara itu sangat dekat. Aim tak berani lagi menoleh ke belakang karena dia yakin sebentar lagi apa yang ditunggu akan tiba. Dan entah dari mana asalnya, ada bayi merangkak dan menuju ke arahnya. Ternyata ada dua bayi yang wajahnya benar-benar mirip. Kedua bayi itu lalu berhenti di depan Aim, dan di saat yang sama suara tangisnya juga berhenti. Dengan mengumpulkan segenap keberanian, Aim mencoba melihat kedua bayi kembar itu. Wajahnya terlihat biasa, tapi itu tak berlangsung lama. Sesaat kemudian, muncullah bintik-bintik merah kehitaman di wajah kedua bayi itu. Tubuh Aim semakin bergetar
ketika kedua bayi itu terus memandang wajahnya. Kedua pasang mata bayi kembar itu benar-benar fokus pada Aim. Entah apa yang akan dilakukan oleh kedua makhluk kecil ini. Nyali Aim serasa runtuh kali ini. Walau kedua bayi itu tak lagi mengeluarkan suara apapun, tapi tatapannya terasa menembus jantung dan kesadaran. Kemudian, ini yang ajaib. Kedua bayi itu lalu bersamaan melompat ke udara. Lalu, entah yang mana, salah satu dari bayi itu menendang wajah Aim dengan sangat keras. Aim pun terjungkal ke belakang. Suasana semakin gelap, dan kali ini matanya tak bisa melihat lagi Ical dan Marwan. Aim sempat merasa hilang kesadaran selama beberapa saat. Begitu dia membuka mata, Ical dan Marwan terlihat kesakitan dan tergeletak di belakangnya. Dengan sigap, Aim menggoyang-goyangkan badan kedua sahabatnya itu. Mereka berdua pun bangkit dan kembali dalam posisi duduk. Anehnya, entah tadi bagaimana caranya, di tangan kiri Aim ada secarik kertas. Dan alangkah berbinarnya Aim begitu melihat tulisan di kertas itu. Ternyata di sana tertera 4 angka, yaitu 7384. Kita akan dapat uang banyak. Begitu peki Aim di depan Ical dan Marwan. Aim lalu mengeluarkan selembar uang 5 ribuan dari saku celananya. Dengan tangan yang masih gemetar, diulurkannya uang itu pada Ical. Otak Aim pun mulai menghitung. Jika uang pasangan togel adalah 1.000, maka hasilnya 2.500.000. Jika saja 4 angka yang mereka pasang tembus. Artinya, jika 5.000 yang dia pasang dan tembus, maka hasilnya adalah 12.500.000. Tentu saja, itu adalah jumlah yang sangat besar. Ini pasang semua ya, pinta Aim. Ical pun mengangguk setelah menerima secarik kertas berisi 4 angka. Aim lalu menjelaskan bahwa dirinya harus tetap berada di sana menunggu angka togel keluar nanti sore sebagai syarat tambahan ritual tadi. Aku nunggu di sini sampai sore. Kalau sudah dapat togelnya, jemput aku ya. Ical dan Marwan sama-sama mengangguk, lalu bersama-sama turun ke kampung. Aim pun tertinggal sendiri di bawah pohon durian besar itu. Walau rasa takut belum benar-benar hilang, tapi dia harus berusaha melawan. Bahkan dia berniat akan mengulangi ritual lagi jika hari ini keberuntungan berpihak kepadanya. Selama menunggu itu, tak terhitung berapa banyak gangguan yang dialami Aim. Sesekali terdengar suara erangan yang mengerikan. Terkadang ada kelebat-kelebat bayangan yang rupanya tak jelas tapi juga menakutkan. Dan yang paling sering adalah suara tangisan bayi seperti tadi. Aim menduga ini semua memang harus dilewati demi keberhasilan mendapatkan togel. Dan Aim terus bertahan. Situasi seperti itu berlangsung cukup lama. Sejak kecil kebetulan dia yang paling berani di antara teman-temannya.
Setelah berjuang sekuat tenaga, gangguan itu semakin berkurang dan akhirnya hilang sama sekali. Aim kemudian mulai merasakan semakin tenang setelah riuh kicauan burung makin lama makin banyak. Ketika sinar matahari sudah sangat menyengat, Aim pun merasakan kantuk. Karena tak punya jam tangan, dia hanya bisa memperkirakan waktu. Sepertinya waktu sudah jam 12 lewat. Karena mentari terlihat mulai condong ke arah barat. Dia pun membaringkan tubuhnya di gubuk kecil milik Pak Fahmi. Tak ada rasa khawatir karena pemilik kebun tak mungkin marah jika ada orang yang beristirahat di gubuknya. Aim merasa tidurnya cukup nyenyak dan tak ada mimpi aneh apapun. Dia pun terbangun dengan perasaan lebih bugar. Begitu dia keluar dari gubuk, suasana mulai agak gelap. Dia menduga maghrib akan segera tiba. Dan harusnya kedua temannya akan datang sebentar lagi untuk mengabarkan nomor togel yang keluar. Di tengah-tengah penantian, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. Di telinga Aim seperti ada suara orang tua yang lewat di dekatnya. "Nomormu tembus," begitu ucap suara itu. Walau masih ketakutan, Aim merasa yakin hari ini adalah hari keberuntungannya. Setelah suara itu berlalu, dia pun tersenyum-senyum sambil membayangkan Ical dan Marwan akan membawa berita gembira. Tak lama kemudian, terlihat dari kejauhan Ical berlari ke arahnya. Aim langsung berdiri dan bersiap menyambut temannya. "Ini gawat," ucap Ical dengan wajah sangat panik. Aim pun terkejut. Dia lalu mencecar Ical tentang apa yang terjadi. Melihat kepanikan di wajah Ical, pasti ada yang sangat serius. Ternyata Ical membawa kabar mengerikan. Katanya, tadi sepulang dari kebun, dia dan Marwan langsung membeli togel dan memasang angka seperti yang diminta Aim. Setelah itu, mereka pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Sore harinya, mereka berdua berjalan kaki ke rumah penjual togel yaitu Pak Basri untuk mengecek nomor yang keluar. Tapi naas bagi Marwan. Mungkin karena terlalu bersemangat, dia kurang hati-hati menyeberang jalan. Dan sebuah mobil pickup berkecepatan tinggi langsung menyambarnya. Tragisnya, Marwan meninggal di tempat karena kejadian itu. Sontak, air mata Aim pun berderai deras. Kabar ini terlalu memilukan. Tanpa mengulur waktu, mereka berdua langsung berlari turun. Ical berlari duluan dan berjarak sekitar 15 meter di depan Aim. Mungkin karena terlalu panik, semuanya dilalui dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka sampai di dekat jalan raya. Rumah Marwan tinggal sekitar 100 meter lagi. Tapi terjadilah peristiwa lain yang juga tak kalah memilukan. Di depan mata kepalanya, Aim menyaksikan Ical disambar sepeda motor yang melaju kencang karena terburu-buru menyeberang. Ical terpental jauh dan terlihat tidak bergerak lagi. Kepanikan Aim semakin memuncak. Karena tak lagi bisa berpikir jernih,
Aim langsung berbalik arah dan berniat berlari lagi naik ke kebun. Ada rasa takut dirinya akan disalahkan karena peristiwa beruntun ini. Dengan sekuat tenaga, dia terus berlari. Air mata terus berderai sepanjang pelariannya. Sampai akhirnya, dia tiba lagi di gubuk kecil di kebun Pak Fahmi. Ternyata, Pak Fahmi sudah berada di sana. "Ada apa?" tanya Pak Fahmi yang melihat nafas Aim tersengal. Sambil menangis, Aim pun menceritakan semuanya. Bahwa tadi pagi-pagi buta mereka bertiga naik ke kebun demi mencari petunjuk angkat togel. Sampai akhirnya Marwan dan Ical menjadi korban tabrakan. Aim juga menjelaskan bahwa Marwan meninggal di tempat. Sedangkan nasib Ical, dia mengaku tak tahu. Selain tadi sahabatnya itu terlihat tidak bergerak lagi. Pak Fahmi terlihat sangat terkejut. Dia mengaku tadi dari luar kota, tapi langsung naik ke kebun lewat jalan satunya. Pak Fahmi lalu mengajak Aim turun ke kampung. Seperti tadi, mereka berdua pun berlari kencang. Begitu sampai di depan rumahnya, Aim pamit pulang sebentar sebelum nanti lanjut ke rumah Marwan dan Ical. Pak Fahmi mengangguk dan juga lanjut pulang ke rumahnya. Aim sempat melirik jam dinding di ruang tamunya. Jam 5:10 sore. Sang ibu sepertinya sedang mandi karena terdengar suara dari arah kamar mandi. Kebetulan mereka tinggal hanya berdua. Aim adalah anak tunggal dan bapaknya sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu ketika Aim kelas 5 SD. Dengan tangan dan kaki gemetar, Aim duduk di kursi ruang tamu. Sambil menunggu sang ibu selesai mandi, berbagai pikiran berkecamuk di otaknya. Ada perasaan berdosa yang luar biasa besar. Kedua sahabatnya harus mengalami kecelakaan karena ide awal darinya. Dalam hati kecil, Aim sadar membeli togel adalah sebuah kesalahan. Apalagi sampai harus berhubungan dengan makhluk halus di kebun durian tadi. Begitu sang ibu selesai mandi, Aim langsung menghampiri. Tapi sebelum dia bertanya, ibunya memberitahu. "Tadi siang jam 12, Ical dengan Marwan kesini nyari kamu. Ibu bilang kamu ke kebun." Disitulah otak Aim serasa diputar. Rencana untuk bertanya pada sang ibu akhirnya dibatalkan. Otaknya gagal memahami apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, Aim mandi lalu pamit ke rumah Pak Fahmi. Sesampai di sana, Pak Fahmi terlihat baru bangun. Lagi-lagi Aim merasakan keanehan. Tak terlihat kepanikan sama sekali di wajah Pak Fahmi. Karena mencium keanehan lain, akhirnya Aim berpura-pura membeli rokok batangan. Kebetulan Pak Fahmi memang punya warung sembako kecil. "Barusan Ical sama Marwan juga beli rokok," kata Pak Fahmi. Disitulah Aim semakin yakin. Pasti ada yang tidak beres dengan semua ini. Aim pun berjalan pulang. Otaknya terus dipenuhi berbagai pertanyaan aneh. Dan setelah sholat maghrib, dia segera bergegas ke rumah Ical. Sesampai di sana, kedua sahabatnya telah menunggu sambil bermain gitar. Aim lalu meminta sahabatnya berhenti bermain gitar. Kemudian,
dia menceritakan semuanya. Ical dan Marwan serius mendengarkannya. Hampir sepanjang bercerita, Aim terus menangis. Akhirnya, dia benar-benar yakin dengan kesimpulan bahwa Ical, Marwan dan juga Pak Fahmi yang tadi ditemui di kebun ternyata adalah makhluk halus yang datang menyerupai. Tak lupa Aim juga bercerita tentang bayi kembar yang datang menemuinya di kebun. Disitulah Marwan angkat bicara. Almarhum kakeknya pernah bercerita bahwa dulu sekali ada seorang tetangga yang punya bayi kembar. Tapi sayangnya, kedua bayinya meninggal tak lama setelah dilahirkan. Dan kabarnya, kedua bayi itu dikuburkan di kebun kelapanya yang tidak terlalu jauh dari kebun Pak Fahmi. Aim lalu bertanya apakah Ical dan Marwan tadi membeli togel. Keduanya serempak menjawab tidak. Aim pun merasa lega. Dia mengulangi lagi cerita tadi, sekalian menceritakan betapa semuanya begitu menyeramkan. Tak lama kemudian, lewatlah Pak Basri. Aim lalu dengan iseng menanyakan nomor yang tadi keluar. Dan ini kejutan berikutnya. Ternyata angka yang keluar adalah 7384. Dan itu adalah angka yang persis dengan yang di kebun durian. Aim tentu terkejut dan menceritakan itu pula pada Ical dan Marwan. Ada sedikit penyesalan karena akhirnya tidak membeli nomor di hari itu. Tapi itu tentu jauh lebih baik daripada terjadi gambaran seperti tadi ketika Marwan dan Ical mengalami kecelakaan. Akhirnya, malam itu setelah bernyanyi-nyanyi lagi bersama, ketiga sahabat itu bersumpah, mulai hari itu dan seterusnya, mereka tak akan lagi membeli togel. Semua kejadian aneh yang dialami Aim harus menjadi pelajaran. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, kisah tragis arwah bayi kembar. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.